repot. Baru juga nyalain rokok. Ngapain di sini? Gue udah bilang berkali-kali sama lu ya. Kalau mau nongkrong, cari tempat lain sana. Nggak perlu di sini. Udah tahu asma nggak bisa kena asap rokok, masih aja nongkrongnya di sini terus. Kalau nggak sayang paru-paru, mending sumbang aja tuh paru-paru. Cari aja kayak anak yang lebih membutuhkan daripada ngancurin paru-paru di parkiran kampus. Kampret. Jadi cuma kebagian 2 tarikan doang kan. Pokoknya abis ini lu tanggung jawab ya. Beliin 1 slop, gak mau tahu gue. Jadi mau ngapain lu kesini? Ya biasanya lu kesini tuh selalu ada aja keinginannya, selalu ada aja kemauannya, entah apapun itu. Kalau gak lagi galau, gak lagi ada masalah, gak lagi butuh nyari mati ngerusak paru-paru jadi perokok pasif, atau pengen lagi gua kata-katain, ya gak mungkin lu kesini. Kan lu kesini cuma ada apa-apanya doang. Soalnya lu kan gak punya teman, gak bisa bergaul sama ansos. Terus oh iya, culun. Sayang banget sih. Emang seenggak punya temen itu ya lu kayak. Saran dari gue, cari temen yang bener, bukan cari orang, temen pembuli kayak gue. Biarpun gue yakin lu gak nganggep gue temen. Lu sendiri juga gak punya temen. Kagak ya anjir. Temen gue banyak. Ada, ya ada lah pokoknya. Gak perlu tahu. Emang apaan sih? Emang kita sekelas? Kan kagak. Najis 7 keliling gue sekelas sama lu. Ya adalah pokoknya gue emang pengen sendiri aja sekarang. Emang kenapa sih? Emang gak boleh? Emang gue pengennya sendiri. Ada kalau gue bilang punya teman ya teman. Ada gue punya teman. Lagian apaan sih? Lu kayak ngurusin hidup gue banget. Gak usah banyak bacot lu. Jadi makin gak mood tau gak? Gara-gara lu nih. Ya gara-gara lu lah. Lu dateng tiba-tiba ngerecokin gua gak boleh ngerokok. Iya, lu bisa bilang lu dateng bukan berarti gua gak boleh ngerokok. Iya, tapi kan gua gak mungkin ngerokok di depan orang asma. Gua gak gila, gua gak goblok ya. Sedikit klarifikasi, gua punya teman. Ya, gua punya teman. Kalau lu pikir gua gak punya teman, emang lu pikir gimana caranya gua kerja kelompok? Lu pikir emang kuliah tuh gak perlu tugas kelompok? Kan jelas-jelas perlu tugas kelompok. Lu kira gua kayak di film-film bully gitu yang nyuruh orang lain buat ngerjain tugasnya? Najis, tau gak? Najis. Gue masih punya tangan, gue masih punya kaki, gue masih dikaruniai segala hal itu, gue masih punya otak. Ya gue pakai. Teman-teman gue ada, cuma emang mereka nggak ngerokok aja. Makanya gue sendirian di sini. Ya emang ada smoking area di atas, cuma kan gue males di smoking area, ngapain? Mager gue. Ramai banget di situ. Ya pokoknya gue punya teman. Dah, intinya itu, titik. Gue juga nggak masalah di sini sendirian, sepi, tenang, damai. Nggak kayak pas ada lu. Udah berisik, jadi sempit kan tempat ini. Luas-luas dari mana? Sempit. Kalau ada lu tuh jadi sempit. Capek gue, sesek gue rasanya di sini. Ini lu mau ngapain sebenarnya kesini? No, kalau emang mau ngapa-ngapain kesini ngomong, udah. Lu kalau nggak mau ngomong ya, lu nggak mau ngomong, ya udah mending lu nggak usah di sini. Biar gue bisa ngerokok lagi. Nah, lu pergi sana, ya, hus, jauh pergi.
Ganggu amat jadi orang lagian. Makanya saran dari gue cari temen. Cari temen kayak apa, kayak pacar, kayak apa, peliharaan, kayak terserah udah. Pokoknya biar gak nyusahin hidup orang lain gitu ya. Hidup gue udah capek, jadi gak usah dibikin lebih capek lagi sama lo. Oke? Ya udah, kalau lu gak mau pergi, buruan ngomong lu mau apa kesini, lu mau ngapain kesini. Hah? Ditembak? Ditembak di mana? Lorong kampus. Ditembak bukannya cari dokter malah cari ribut. Siapa yang bawa senapan di sini emangnya? Oh, salah ya. Lucu banget bikinnya ngakak. Si awok wok. Habis ditembak ya? Kenapa gak ngejawab iya? Bukannya itu impian semua orang ya, buat ditembak sama seorang laki-laki tampan yang merupakan orang populer di kampus. Ya tau lah siapa yang nembak dan siapa yang ditembak. Emang lo pikir satu gedung kampus ini gak bakal tahu kalau orang paling populer sejagat gedung kampus ini baru aja ditolak sama anak pemalu, anak culun, anak gak punya temen, anak ansos, anak yang gak pernah punya pacar, anak yang selalu kesepian setiap harinya. Ya tapi manusia manapun juga kayaknya udah tahu sih kalau dia pasti cuma nurutin truth order lah. Entah, cuma feeling doang sih. Mungkin bener, mungkin enggak. Lagian dia populer cuma gara-gara tampang doang, sama ya gara-gara orang tuanya tuh orang kaya. Gue juga gak nyaranin lu buat deket-deket sama dia. Gue cemburu. Bentar, gue cemburu. Najis tuh gak? Lu pikir lu siapa emangnya? Hah? Sekali lagi, gue bukan teman lu bukan siapa-siapa di hidup gue juga bukan siapa-siapa di hidup lu. Jadi diem sebelum lu gue pukul. Bodoh amat gue mukul cewek. Mau cewek, mau cowok, mau dia lebih tua daripada gue, lebih muda daripada gue, terserah gue. Gue orang yang mendukung kesetaraan gender dan keadilan. Tapi lu pinter. Lu pinter untuk tahu kalau dia berkemungkinan emang cuma ngejalanin dare aja, yang sebenarnya dia lagi mempermainkan lu. Lu pinter dan bagus lu terhindar dari dia. Tapi masalahnya lu ngeselinnya mendarah daging. Emang brengsek lu orang. Terus apa lagi? Komentar apa lagi, kunyuk? Lu berharap denger apa dari gue? Hah? Berharap denger gue cemburu? Najis 7 keliling, tau gak? Kenapa juga lu malah jadi kalau ada apa-apa cerita sama gue sih? Hah? Gue bukan siapa-siapanya lu. Udah gue bilang, cari temen, cari pacar, cari apa kek, peliharaan lu, pelihara hamster kek. Mau dia mati tiba-tiba juga terserah. Yang penting lu ada kerjaan gitu. Yang penting lu ada temen buat ngomong. Bukan gua. Yang bener aja lah, jadi orang dewasa. Udah kuliah juga masih aja kelakuannya sama kayak arah hidup bayi baru lahir tuh gak. Mesti disuapin apa-apa. Ingat ya, gue di sini tuh cuma orang yang suka ngebully lu. Dan udah seharusnya lu jauh-jauh dari orang yang suka ngebully lu. Karena orang ngebully itu ngasih energi negatif. Apalagi gue di sini sering ngerokok, lu asma. Gak seharusnya hari demi hari lu malah nyamperin gue kesini. Lu udah tahu base camp gue di sini. Seperti kata gue, kalau emang lu mau nongkrong pindah, jangan di sini. Lu asma nyet, ya, lu asma. Seharusnya lu makin jauh dari gue, bukan malah makin deket sama gue, kunyuk.
si paling princess. Iya, si paling princess. Lu princess, tuan putri di kerajaan manapun, di film-film manapun juga langsung tunduk sama keprinsesan lu. Semua penjahat di situ, antagonis di situ, semuanya langsung tunduk sama lu. Soalnya lu antagonisnya. Enggak, gue nggak bilang apa-apa. Udah, mau ngapain lagi di sini? Iya, balik sana, balik. Lalu kalau emang mau lebih banyak komentar yang negatif, yang cemburu nih, yang merendahkan segala macem, ya udah gini, gue saraninnya sekalian, mendingan bikin aja konten bilang kalau halo guys, hari ini aku baru aja nolak orang populer aku di kampus. Cerita aja kalau barusan nolak soalnya orang populernya nggak ganteng, terus overrated, terus kayak banyak duit tapi bohongan segala macam. Apa kayak ya udah bikin aja udah. Ntar paling banyak tuh fans-fansnya komentar langsung, White Knight-nya tuh langsung datang semua segerombolan. Lagian lu juga masih ada kelas kan abis ini. Sana, hus. Gue mau ngerokok lagi. Gue tahu lu ada kelas dari mana? Ya tahu lah. Orang lu setiap hari kesini, gimana gue nggak hafal? Kagak, gue nggak ada kelas abis ini. Ngapain lu tanya gue kelas gue? Nggak, gue udah selesai. Udah selesai hari ini. Udah gak usah ngurus kelas gue atau jadwal gue. Pokoknya hidup gue, oke? Yaudah. Pokoknya lu sekarang pergi dari sini. Gue mau ngerokok dan jangan ganggu gue sebelum gue pukul lu. Rese nih orang. Tapi untung dia cukup pintar beneran sih untuk nggak nerima tembakannya. Tapi kalau diterima, kayaknya gue bakal kehilangan orang yang berharga di dalam hidup gue. Apa sih? Najis. Tapi dia masih kayak dulu gak ya? Orang populer itu kalau masih kayak dulu, dia bisa dalam bahaya. Feeling gue gak enak. Perasaan gue aja kali. Gak mungkin juga kan, udah jadi populer, udah punya nama di mana-mana, tapi masih sama kayak zaman SMA. Bodoh lah. Lagian ngapain sih gue pikirin? Emang gue sampai dia baru ditembak doang langsung gue pikirin bapaknya apa gue. Tapi beneran gak ya? Dia aman gak ya? Halo, lagi apa? Enggak, sorry ya kalau aku ganggu ya. Tapi aku kesini tuh cuma mau ngomong aja kalau aku mau klarifikasi sama minta maaf aja. Tadinya aku emang mau nembak kamu itu karena dari orang-orang aja sih. Jadi emang bukan karena aku suka sama kamu. Maaf ya. Jangan dingin-dingin gitu lah. Jawab dong. Kan ini bukan lagi ditembak lagi. Ya gini. Aku punya permintaan kecil. Nggak susah kok. Nggak susah. Nggak bakal nyusahin juga ya. Ini cuma permintaan kecil yang win-win solution.
Semua akan diuntungkan di sini. Ya, jangan khawatir. Kamu gak bakal dirugikan karena ini. Kenapa ketus begitu sih? Ya aku baik-baik kok ngomongnya. Gini deh. Setelah kamu dengar penawaran dari aku, kamu pasti mau deh. Tapi denger dulu ya, dengerin dulu. Jadi jangan cuekin. Ya gini, jadi aku mau nawarin kamu buat bikin video klarifikasi dan bilang kalau kamu itu sebenarnya nerima aku jadi pacar kamu. Dan itu tadi kamu nolak aku gara-gara ada salah ngomong, atau enggak dibikin kayak prank gitu, itu juga bisa. Jadi kamu cuma perlu koreksi aja, ya tipis-tipis lah, cuma ngebenerin aja apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kamu bilang tadi siang pas aku nembak kamu di lorong kampus, ya pokoknya itulah. Bilang aja kamu ada salah ngomong atau ada ya buat-buatlah penyakit apa gitu juga boleh kok, itu boleh. Yang penting di sini kamu nggak nolak aku infonya, ya nggak boleh kayak gitu. Nah, buat bayarannya aku akan bayarin kamu 10 juta rupiah buat semua hal yang kamu lakuin. Gimana? Oh ya, di videonya kalau boleh ya, tambahin sekalian kayak penyesalan gitu-gitu. Ya, biar romantis dikit gitu. Sama tambahin pujian-pujian sekalian. Suka sama aku kenapa gitu. Gitu-gitulah pokoknya. Beberapa video yang kamu bikin kalau bisa tambahin sound yang lagi ngetren ya, biar naik FYP juga. Oh ya, kamu juga bisa dance gak? Atau apa gitu? Ya kalau saran dari aku sih sekalian aja ya tambahin video tren dance gitu apa kek. Ya pokoknya kalau misalkan kamu bisa dance, pokoknya baik-baik deh soal POV pacaran sama aku kek. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Ya gampang kok itu. Kayaknya kamu juga lebih ngerti lah kalau dilihat-lihat dari tampangnya ini. Soal bikin-bikin video kemasannya bagus juga gampang. Kamu juga nongol di videonya juga pasti langsung naik kok ke FYP. Nih, aku ada beberapa referensi nih, beberapa yang bisa kamu lihat juga nih. Biar seakan-akan videonya organik. Ayolah, jangan jauh-jauh, jangan jahat-jahat gitu dong. Kan aku di sini senior, kamu di sini juga baru masuk kan. Yaudah, dengerin dulu makanya, pertimbangkan dulu baik-baik. Ini win-win solution loh. Ini kalau ekonomi lagi kayak gini lagi susah. Dari mana lagi kamu bisa dapat duit 2 digit cuma gara-gara bikin video? Dikit doang videonya. Tahu juga kamu bakal dicapai pacaran sama aku. Bagus dong justru buat image kamu. Orang kayak kamu tuh emang butuhnya didongkrak sama image pasangan gitu loh. Ya gini deh. Emang apa sih masalahnya? Kurang duit ya? Kalau emang mau ditambahin lagi duitnya bilang aja, nggak apa-apa. Atau bukan? Emang apa sih yang jadi halangan tuh yang bikin jadi mikir-mikir gitu? Apa? Oh, kamu punya pacar ya? Siapa sih pacarnya? Gue. Sayang, kamu lagi ngapain sama orang ini? Kenapa emangnya? Mau nawarin duit lo? Mending kasih gue aja daripada ngasih dia. Dan bikin dia harus berlutut sama lo. Pantesan aja gak punya teman. Pacar kayak gini. Ya udah deh. Kalau gini sih gue juga males ngeladenin kalian. Tapi tolong pertimbangkan penawaranku ya, perempuan manis. Saran dariku adalah jangan pikirin pacarmu ini. Pikirin dulu perutmu sendiri. Perut duluan daripada perut orang lain duluan, ya. Tahu nggak? Gue nggak nyangka lo nggak berubah sama sekali. Duit jadi segalanya buat lo. Dan tentu
siapapun akan muak dengan hal tersebut. Ya, terserah lu mau bilang apa. Terserah lu. Tapi gue yakin orang dengan background perekonomian yang kurang stabil seharusnya mempertimbangkan hal tersebut. Gue baik loh di sini. Yang nggak baik mungkin otak lo kali. Ya udah, sampai jumpa lagi. Hei, kamu nggak apa-apa? Dia minta apa emangnya? Bikin video? Video apa? Video klarifikasi soal kamu sebenarnya nerima dia jadi pacar. Dia orang itu lagi. Gak ada capek-capeknya ya nyuap semua orang demi keuntungannya sendiri. Tapi kamu gak ada diancam apa-apa kan selain itu? Kasih tahu aku kalau misalkan emang kamu diapa-apain. Ya, aku mungkin bisa bantu beberapa hal, tapi aku gak janji bisa sepenuhnya turun buat bantuin kamu. Tapi aku akan usahain sepenuhnya, sebisa aku, yang aku mampu lakuin buat bantu kamu. Oke? Sayang apanya? Apaan sih? Gak jelas ah. Gue dari tadi tuh cuma gimik doang. Agak ke bawah aja gue tadi. Ya sorry deh kalau gue malah bikin lu gak nyaman sama omongan gue, sama status buatan barusan, sama dekapan pelukan gue tadi. Ya udah, kalau urusan lu udah selesai di sini, gue pergi aja kalau gitu. Enggak, gue nggak gugup. Apaan sih gugup apaan? Gugup tuh buat orang kayak lu, bukan buat orang kayak gue. Yaudah gue pulang dulu lah. Dah. Lagian jam segini bukannya pulang malah nongkrong. Lu jangan kurang ajar. Lu ya, lu udah gue bantuin, udah gue selamatin dari orang yang dunianya cuma duit begitu. Terus sekarang lu juga minta gue nganterin lu pulang. Apakah tidak terlalu lancang ya permintaannya? Udah gitu gue beda kota lagi sama lu. Ya gue di planet Bekasi, lu jelas-jelas rumahnya di Jakarta. Udah gak usah, jauh tau gak? Cuma ngelihat apa yang udah kejadian sama lo tadi, gue anterin lo pulang kalau gitu. Kali ini doang, gak usah ya. Jangan pikir gue mau nganterin lo lagi tau gak? Tiap hari gue nganterin lo, gila kali. Kagak, lusa juga kagak, gak usah. Malah request. Orang gila kali gue nganterin lo tiap hari kayak supir pribadi. Dan gue mau jujur, gue gak tahu kenapa, dan gue gak tahu harus bilangnya kayak gimana. Tapi yang pasti gue takut lo kenapa-kenapa. Jangan dicia-ciain, cia-cia. Lagi serius. Capek punya temen kayak gini. Enggak, lu bukan temen gue. Enggak. Amit. Pokoknya gini, dengerin gue. Kalau emang ada apa-apa, ada apapun yang terjadi sama lo, milah sama gue, please. Gue gak tahu apa yang direncanain lagi sama dia. Tapi soal image, soal bersihin nama, soal apapun itu, soal yang menyangkut dia, itu jadi prioritas utama pastinya. Jadi sebenarnya ini cuma jadi awal buat dia. Kita gak ada yang tahu ke depannya kayak gimana.
beneran. Bilang, ya. Ceritain semuanya. Dan jangan lupa bilang sama aku. Aku bersyukur kamu gak apa-apa. Maaf tadi aku terlambat sedikit. Kalau aku lebih cepat mungkin aku bisa bikin dia gak berani deketin kamu. Maaf ya. Pasti di deket dia bikin gak nyaman. Di deket dia bikin jadi risih. Aku paham rasanya. Maka dari itu tolong bilang sama aku kalau ada apapun. Aku bakal berusaha sepenuhnya buat bantuin kamu. Dan satu hal yang harus kamu tahu adalah kamu itu gak pernah sendiri. Ya. Biarpun mungkin kamu ngerasa gak punya teman, susah bersosialisasi, gak bisa sama orang lain, capek sama orang lain, dan lain sebagainya. Tapi kamu di sini punya aku. Aku selalu di samping kamu. Apapun yang terjadi, kamu ada aku. Ya. Tolong ingat ini. Dan jangan pikir aku bercanda lagi. Kali ini aku gak bercanda sama sekali. Aku gak mau kamu sampai kenapa-kenapa. Aku suka cara kamu bicara. Aku suka kamu yang kalau punya masalah selalu cerita sama aku. Biarpun aku selalu bilang aku gak suka, tapi sebenarnya aku suka. Aku suka gimana kamu selalu ngejek aku. Aku selalu suka juga gimana reaksi kamu saat aku ejek. Aku suka gimana kita punya banyak kesamaan. Aku juga suka gimana kita selalu menghabiskan waktu bareng-bareng sepulang kelas biarpun jam kelas kita beda. Aku suka kamu. Juga apa? Juga apa? Ya apa juga apa? Aku juga apa? Kamu kalau ngomong senyum-senyum kayak gini terus cuma ngomong aku juga, ya ngomong kayak apa kayak? Ya juga apa? Semua orang juga bisa kalau misalkan ngomong aku juga itu semua orang bisa. Tapi ya harus ada ungkapan lah, maksudnya di akhir tuh biar jelas gitu, nggak ada salah paham di antara kita berdua. Ntar kalau misalkan takutnya taunya juganya untuk salah satu pernyataan doang, ya aku nggak tahu terus harus gimana ya, apalah itulah pokoknya itu harus dianukan biar anunya nggak terlalu anu lah itu loh. Curang. Iya tadi ngomong aku juga sukanya, iya makasih, tapi curangnya kenapa tiba-tiba cium? Enggak, aku nggak malu. Semalu-malunya aku nggak pernah membuat wajah merah kayak kamu sekarang. Iya, beneran. Ini kamu yang malu tahu. Ini yang kamu yang malu. Beneran. Coba lihat cermin. Nih kamera. Nih. Nih aku nyalain nih kamera aku. Nih. Ya kan? Muka kamu yang merah. Merah banget. Lah kamu yang nyium, kamu yang malu. Tapi gak apa-apa.
Justru itu yang aku suka dari kamu. Kamu imut soalnya. Iya sih, tadi pernyataannya nggak ada yang bilang kalau aku suka kamu gara-gara kamu imut sih. Tapi yang jelas ya aku suka kamu juga karena kamu imut. Jadi kita pacaran mulai dari sekarang. Ya kan ada yang namanya platonic love, ada yang namanya HTS, ada yang namanya PDKT dan lain sebagainya. Ya mungkin anak culun kayak kamu nih emang nggak tahu semua itu ya, tapi takutnya kalau misalkan kita nggak ngomong kalau iya nih pacaran, takutnya nanti ternyata kamu mikirnya mau platonic love lah atau HTS lah atau apa gitu kan nggak ada yang tahu. Oke kalau gitu. Ya itu biar nggak berat sebelah doang pipinya. Eh nggak usah dibales juga sih tapi ah, ya makasih ya. Ya udah yuk pulang. Ya maksudnya pulang sekarang biar sebelum semua ciuman ini berlanjut dan ujungnya malah nggak jadi pulang-pulang. Udah sore loh ini. Ya udah. Mana sini tangan kamu? Ih masa iya nggak pegangan tangan? Hei, pacaran macam apa coba? Kenapa sih? Hah? Kenapa kamu pegangan? Takut tangan kamu keringetan? Hah? Enggak kan? Ya udah kalau nggak keringetan sini, buktiin. Yuk. Lama. Ya udah sini, aku pegang aja langsung. Nih, udah sini. Nah, ini kan enak. Pegangan tangan tuh kayak gini. Kalau misalkan baru pacaran ya, pegangan tangan tuh wajib, ya. Ya udah, ayo kita pulang. Sayangku. Itu dijidat biar nggak berat nanti. Mau ngapain? Mau ngapain kepalanya? Nggak bisa nyampe. Aku tinggi, kamu pendek. Aku jidatnya di atas sini. Nggak bisa, kamu nggak bisa nyampe. Ya udah, ya udah. Ini aku nunduk nih, aku nunduk. Ya udah, ayo pulang yuk. Rumah kamu jauh loh. Enggak sih, rumah kamu masih termasuk deket. Cuma kalau dari rumah kamu ke rumah aku kayaknya jauhnya ujung dunia masalahnya. Ya udah, ya pulang. Pertama kali yang nganterin pacarku pulang. Ah. Ya berangkat.